Anda yakin umpan yang Anda siapkan semalaman itu senjata rahasia? Atau jangan-jangan itu justru tiket Anda menuju boncos massal? Selamat datang di channel ini, tempat kita membongkar semua mitos mancing yang bikin pusing. Hari ini kita akan membahas satu dosa yang mungkin tanpa sadar sering Anda lakukan, mencampur esen ke dalam umpan dari malam sebelumnya. Saya janji, setelah menonton video ini sampai habis, Anda akan melihat umpan Anda dengan cara yang benar-benar berbeda. Saya akan tunjukkan kenapa kebiasaan turun-temurun ini adalah alasan utama kenapa umpan paling mahal sekalipun bisa jadi basi di mata ikan. Jadi, sebelum kita mulai, saya mau tanya, menurut Anda, mencampur esen semalam itu ritual wajib atau kebiasaan konyol? Coba jujur di komentar di bawah. Kenapa sih topik ini penting banget? Karena umpan adalah segalanya. Kita bisa punya joran dan reel jutaan rupiah, tapi kalau umpan kita ditolak ikan, semuanya sia-sia. Nah, ada satu kepercayaan yang sudah mendarah daging di kalangan pemancing, terutama generasi yang lebih tua. Kepercayaan itu adalah, semakin lama umpan direndam esen, aromanya akan semakin kuat dan meresap sempurna. Logika ini diwariskan dari mulut ke mulut, dari senior ke junior, sampai jadi semacam standar operasional. Alasannya sederhana. Pertama, untuk menghemat waktu di pagi hari. Kedua, ada keyakinan kuat bahwa proses pemeraman ini akan menciptakan aroma magis yang tidak bisa ditolak ikan. Tapi pertanyaannya, apakah keyakinan ini didasari oleh fakta atau hanya kebiasaan yang tidak pernah dipertanyakan kebenarannya? Inilah yang akan kita bedah bersama. Mari kita mulai dengan mitos paling dasar. Mitos bahwa merendam umpan dengan esen semalaman akan membuatnya matang dan aromanya menyatu sempurna. Bayangkan Anda seorang koki. Anda sedang membumbui steak. Tentu Anda akan merendamnya beberapa jam agar bumbu meresap. Para pemancing mengadopsi logika yang sama. Mereka percaya dengan memberikan waktu 12 jam atau lebih, setiap butir pelet atau setiap molekul aci akan jenuh dengan aroma esen. Di pagi hari mereka membuka wadah umpan dan disambut dengan aroma yang menusuk hidung. Mereka berpikir, wah, ini pasti jitu. Aroma yang sangat kuat ini dianggap sebagai tanda keberhasilan. Padahal ini adalah awal dari sebuah kekeliruan besar. Kekuatan aroma tidak selalu berarti kualitas aroma. Ini adalah jebakan pertama yang membuat banyak pemancing percaya diri dengan umpan yang sebenarnya sudah mulai rusak. Sekarang, mari kita lihat kenyataannya dari sudut pandang yang jarang dibahas. Kimia sederhana. Umpan Anda, entah itu pelet, tepung ikan, atau aci, adalah bahan organik. Esen, di sisi lain adalah campuran senyawa kimia yang kompleks dan mudah menguap, atau volatil. Ketika Anda mencampur keduanya dan membiarkannya dalam waktu yang lama, Anda tidak hanya meresapkan aroma. Anda sebenarnya memulai sebuah reaksi kimia yang tidak terkendali. Ini bukan lagi sekadar proses fisika di mana cairan meresap ke dalam padatan. Ini adalah proses biokimia di mana berbagai macam mikroba mulai bekerja, dan senyawa-senyawa dalam esen mulai bereaksi satu sama lain, dan juga dengan bahan umpan Anda. Jadi, anggapan bahwa umpan hanya diam dan meresap itu salah total. Umpan Anda sedang mengalami perubahan drastis dalam skala molekuler. Untuk memahami masalahnya, kita harus tahu dulu apa itu esen. Banyak yang mengira esen itu sekadar parfum ikan, padahal lebih dari itu. Esen adalah konsentrat aroma yang terdiri dari berbagai molekul kimia, seperti ester, aldehida, dan alkohol. Setiap molekul ini punya titik didih, atau tingkat penguapan yang berbeda. Ada yang disebut top notes, yaitu aroma yang paling pertama tercium dan paling cepat hilang. Ada middle notes dan base notes yang lebih tahan lama. Nah, aroma yang paling menarik perhatian ikan pada awalnya, yang memanggil mereka dari jauh, seringkali adalah top notes yang paling ringan dan paling mudah menguap ini. Aroma seperti buah-buahan, wangi melati, atau aroma amis yang segar. Inilah kunci pertama kenapa menyimpan umpan semalaman adalah sebuah kesalahan. Inilah masalah terbesar pertama, penguapan. Ketika Anda mencampur esen ke dalam umpan dan menyimpannya, bahkan di dalam wadah tertutup sekalipun, proses penguapan tetap terjadi. Molekul-molekul aroma yang paling ringan dan paling atraktif bagi ikan, yaitu top notes, akan menjadi yang pertama kali menguap dan hilang. Bayangkan Anda menyemprotkan parfum mahal ke baju, lalu Anda angin-anginkan semalaman. Besok paginya, aroma yang tersisa pasti berbeda, bukan? Wangi segarnya sudah hilang, yang tertinggal hanya aroma dasarnya.
Hal yang sama persis terjadi pada umpan Anda. Aroma pisang Ambon atau nangka yang segar mungkin sudah kabur entah kemana. Yang tersisa hanyalah aroma dasar yang berat, dan mungkin sudah tidak semenarik awalnya bagi ikan. Coba kita buat sebuah gambaran. Pagi-pagi buta, Anda tiba di pemancingan. Dengan penuh semangat, Anda buka kotak umpan yang sudah Anda siapkan dari semalam. Hidung Anda langsung diserbu oleh bau yang sangat kuat. Anda tersenyum puas, tapi coba perhatikan lagi. Apakah aroma itu segar, ataukah terasa sedikit aneh, sedikit berat, dan ada sedikit bau asam atau apek yang samar? Itulah tanda-tanda bahwa top notes dari esen Anda sudah menguap. Yang Anda cium adalah sisa-sisa aroma yang sudah berubah. Ikan, dengan indera penciumannya yang ribuan kali lebih sensitif dari manusia, bisa dengan mudah mendeteksi perubahan ini. Aroma yang bagi kita masih wangi, bagi ikan mungkin sudah menjadi sinyal makanan basi atau tidak segar. Masalah kedua, dan ini jauh lebih berbahaya, adalah fermentasi liar. Ingat, umpan dasar Anda adalah bahan organik yang kaya akan karbohidrat dan protein. Ini adalah makanan lezat, bukan hanya untuk ikan, tapi juga untuk bakteri dan ragi yang ada di mana-mana. Saat Anda menambahkan air dan esen, lalu membiarkannya di suhu ruang atau bahkan di kulkas, Anda menciptakan kondisi yang sempurna bagi mikroorganisme ini untuk berpesta. Mereka mulai memecah karbohidrat dan protein dalam umpan Anda. Proses inilah yang kita sebut fermentasi. Sayangnya, ini bukan fermentasi yang Anda inginkan. Ini adalah fermentasi yang tidak terkontrol, yang menghasilkan produk sampingan seperti alkohol dan asam asetat, atau cuka. Hasilnya, umpan Anda jadi berbau asam atau kecut. Penting untuk membedakan antara fermentasi yang baik dan yang buruk. Dalam beberapa teknik mancing, seperti mancing ikan bawal atau patin dengan umpan galapung atau pelet yang diperam, fermentasi memang sengaja dilakukan untuk menciptakan aroma masam yang disukai ikan target. Tapi, itu adalah proses yang terkontrol. Sedangkan pada umpan ikan mas harian atau galatama, yang kita kejar adalah aroma wangi, manis, atau amis yang segar. Fermentasi liar yang terjadi pada umpan yang Anda inepin semalaman adalah musuh utama dari aroma-aroma ini. Proses ini akan merusak dan menutupi aroma asli dari esen mahal yang sudah Anda campurkan. Alih-alih mendapatkan aroma yang kompleks dan menarik, Anda malah mendapatkan aroma tunggal yang dominan, bau asam. Bau asam atau kecut inilah yang saya sebut sebagai aroma kegagalan. Ikan mas, khususnya, sangat sensitif terhadap pH air dan aroma di sekitarnya. Aroma asam yang tajam seringkali dianggap sebagai tanda bahaya atau tanda makanan yang sudah busuk dan tidak layak makan. Jadi, umpan Anda yang super wangi tadi malam, setelah melalui proses fermentasi liar selama 8-12 jam, kini mengeluarkan sinyal, "Jangan dekati aku," kepada ikan. Anda mungkin melempar umpan terbaik menurut hidung Anda, tapi di bawah air, ikan-ikan justru berenang menjauh. Mereka mencari sumber aroma lain yang lebih segar dan alami. Inilah ironi terbesar. Niat Anda untuk membuat umpan lebih atraktif justru membuatnya jadi racun bagi ikan. Bayangkan skenario ini di pinggir kolam. Ada dua pemancing, sebut saja Pak Budi dan Pak Agus, duduk bersebelahan. Pak Budi, seorang pemancing tradisional, sudah menyiapkan umpannya dari semalam. Aromanya sangat kuat, sedikit asam, tapi Pak Budi yakin itu pertanda bagus. Di sebelahnya, Pak Agus datang dengan umpan kering dan sebotol oplosan. Dia baru meracik umpannya di tempat, hanya 15 menit sebelum mancing dimulai. Umpannya beraroma wangi buah yang segar. 1 jam berlalu, pancing Pak Agus sudah ditarik ikan 3 kali. Sementara pancing Pak Budi diam membisu. Pak Budi mulai gelisah. Kok bisa? Padahal umpan saya sudah matang sempurna. Padahal jawabannya sederhana. Umpan Pak Agus mengirimkan sinyal makanan segar, sementara umpan Pak Budi mengirimkan sinyal makanan basi. Selain penguapan dan fermentasi, ada faktor ketiga, reaksi kimia yang merusak. Esen oplosan seringkali merupakan campuran dari berbagai bahan. Beberapa di antaranya mungkin tidak stabil dan bisa bereaksi dengan bahan dasar umpan Anda. Misalnya, beberapa aroma amis berasal dari minyak ikan atau protein hewani. Jika dibiarkan terlalu lama, protein ini bisa terdenaturasi atau rusak, terutama jika ada sedikit perubahan pH akibat fermentasi. Hasilnya, aroma amis yang tadinya segar bisa berubah menjadi bau tengik atau busuk. Proses ini bukan sekadar meresap, ini adalah proses transformasi aroma.
Aroma yang Anda ciptakan di awal bukanlah aroma yang sama dengan yang diterima ikan keesokan harinya. Ini seperti memasak sup, lalu meninggalkannya di atas meja semalaman. Besok pagi, rasanya pasti sudah berubah, bukan? Lalu, mengapa umpan yang dibuat dadakan atau dibuat langsung di tempat seringkali lebih unggul? Jawabannya ada pada kesegaran aroma. Saat Anda mencampur esen ke dalam umpan kering sesaat sebelum mancing, Anda menyajikan hidangan dalam kondisi terbaiknya. Semua lapisan aroma, mulai dari top notes yang mudah menguap hingga base notes yang tahan lama, semuanya ada di sana, utuh dan seimbang. Ketika umpan masuk ke air, top notes yang segar langsung menyebar, berfungsi sebagai panggilan pertama untuk menarik ikan mendekat. Saat ikan sudah dekat, mereka akan mencium middle dan base notes yang membuat mereka yakin untuk melahap umpan. Umpan dadakan menyajikan buket aroma yang lengkap, sementara umpan yang diinapkan hanya menyajikan sisa-sisanya. Coba perhatikan para juara mancing Galatama atau lomba harian. Sangat jarang Anda melihat mereka datang dengan umpan yang sudah jadi 100% dari rumah. Yang mereka bawa adalah bahan-bahan terpisah. Mereka akan meracik umpan dasarnya, lalu penambahan esen atau biang terakhir seringkali dilakukan di pinggir kolam. Kenapa? Karena mereka paham betul pentingnya kesegaran aroma. Mereka juga bisa menyesuaikan takaran esen di tempat setelah melihat kondisi air, cuaca, dan bagaimana ikan bereaksi pada saat itu. Fleksibilitas ini tidak akan Anda dapatkan jika umpan sudah Anda kunci resepnya dari semalam. Rahasia juara bukan pada resep yang sakral, tapi pada pemahaman tentang bagaimana cara menyajikan umpan dalam kondisi paling prima. Mari kita patahkan argumen biar meresap lebih dalam. Sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan cairan untuk membasahi dan meresap ke dalam bahan umpan seperti pelet? Tidak lama. Dalam beberapa menit pertama setelah dicampur, umpan Anda sudah akan jenuh dengan cairan. Proses penyerapan sudah selesai. Membiarkannya selama 12 jam tidak akan membuatnya lebih meresap. Itu seperti mengisi gelas dengan air. Setelah penuh, ya sudah penuh. Menunggu lebih lama tidak akan membuat gelas itu bisa menampung lebih banyak air. Yang terjadi setelah titik jenuh tercapai adalah proses-proses negatif yang sudah kita bahas tadi. Penguapan, fermentasi, dan reaksi kimia. Jadi, lupakan soal meresap lebih dalam, karena itu adalah pemahaman yang keliru secara fundamental. Apakah ada pengecualian? Tentu saja ada. Tidak semua aturan dalam memancing itu mutlak. Untuk target ikan tertentu seperti lele atau patin, terutama di kolam dengan kondisi air yang kurang bagus, umpan dengan aroma yang sedikit asam atau busuk justru bisa lebih efektif. Ikan-ikan ini secara alami adalah pemakan bangkai atau scavenger, sehingga mereka lebih tertarik pada aroma hasil pembusukan. Jadi, jika Anda menargetkan ikan-ikan ini, memeram umpan semalaman mungkin bisa menjadi strategi yang valid. Namun, untuk target ikan mas, nila, atau ikan-ikan lain yang lebih menyukai umpan segar, kebiasaan mencampur esen semalaman adalah sebuah dosa besar yang harus Anda hindari. Sangat penting untuk mengetahui karakter ikan target Anda. Saya tantang Anda untuk melakukan sebuah eksperimen sederhana di rumah. Lain kali saat akan memancing, buatlah 2 adonan umpan dengan resep yang sama persis. Adonan pertama, Anda buat malam hari seperti biasa. Adonan kedua, siapkan bahan keringnya saja. Besok paginya, di waktu yang bersamaan, raciklah adonan kedua dengan oplosan yang sama. Sekarang, cium keduanya secara bergantian. Saya jamin, Anda akan menemukan perbedaan yang signifikan. Umpan yang dibuat semalam mungkin akan berbau lebih menyengat, tapi seringkali ada sedikit nada asam. Sementara umpan yang baru dibuat akan memiliki aroma yang lebih bersih, lebih segar, dan lebih hidup. Percayalah pada hidung Anda, dan bayangkan ikan yang punya hidung ribuan kali lebih peka. Faktor lain yang sering dilupakan adalah kualitas air yang digunakan untuk mencampur umpan. Air keran mengandung klorin atau kaporit. Jika Anda mencampur umpan menggunakan air ini dan membiarkannya semalaman, klorin punya waktu lebih banyak untuk bereaksi dengan komponen esen dan umpan Anda, yang berpotensi merusak aroma. Sebaliknya, menggunakan air dari kolam tempat Anda memancing adalah pilihan yang lebih baik. Namun, jika dibiarkan semalaman, mikroorganisme dari air kolam tersebut justru akan mempercepat proses fermentasi liar pada umpan Anda. Inilah mengapa mencampur semua bahan sesaat sebelum mancing, idealnya dengan air kolam itu sendiri,
adalah cara paling aman untuk memastikan tidak ada kontaminasi atau reaksi kimia yang tidak diinginkan. Lalu, apakah ada yang boleh disiapkan dari malam? Tentu saja. Bagian yang tidak melibatkan cairan, Anda boleh mencampur semua bahan kering Anda, pelet yang sudah dihaluskan, tepung ikan, susu bubuk, dan bahan-bahan kering lainnya. Masukkan ke dalam wadah kedap udara. Ini sangat menghemat waktu. Oplosan esen Anda juga siapkan dalam botol terpisah. Jadi, saat tiba di lokasi, pekerjaan Anda tinggal 3 langkah mudah. Ambil sedikit bahan kering, tambahkan oplosan esen secukupnya, lalu tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga didapat tekstur yang pas. Proses ini tidak lebih dari 5 menit, tapi hasilnya akan jauh berbeda dibandingkan dengan umpan yang sudah lelah karena diinapkan semalaman. Inilah metode yang benar dan paling direkomendasikan. Perlakukan bahan-bahan umpan Anda seperti bahan masakan segar. Siapkan bumbu kering atau adonan dasar kering dari rumah. Bawa bumbu basah atau oplosan esen Anda dalam botol kecil yang tertutup rapat untuk menjaga aromanya. Saat di lokasi, barulah Anda menjadi koki yang meracik hidangan utama. Dengan cara ini, Anda memastikan setiap lemparan umpan Anda membawa aroma terbaiknya. Anda juga bisa membuat beberapa adonan kecil dengan takaran esen yang sedikit berbeda untuk melihat mana yang paling disukai ikan pada hari itu. Ini adalah pendekatan seorang strategis, bukan sekadar mengikuti kebiasaan lama tanpa berpikir. Coba pikirkan lagi analogi koki tadi. Seorang koki profesional tidak akan pernah mencampur saus salad ke dalam sayuran, lalu menyimpannya di kulkas semalaman. Kenapa? Karena besok pagi sayurannya akan layu, berair, dan rasanya jadi tidak karuan. Prinsip yang sama berlaku 100% untuk umpan pancing. Umpan adalah hidangan yang Anda sajikan untuk ikan. Sajikanlah selagi segar. Kesegaran adalah kunci. Jangan sajikan sisa makanan kemarin yang sudah berubah rasa dan aromanya. Ikan, sama seperti kita, bisa membedakan mana makanan yang segar dan mana yang sudah basi. Hormatilah indera penciuman mereka yang luar biasa dengan memberikan yang terbaik. Jadi, kesimpulannya, dosa mencampur esen semalaman itu bukan lagi sekadar mitos atau opini, melainkan sebuah fakta biokimia. Kebiasaan ini secara aktif merusak kualitas umpan Anda melalui penguapan aroma penting, memicu fermentasi liar yang menghasilkan bau asam, dan menyebabkan reaksi kimia yang tidak diinginkan. Anda mungkin menghabiskan banyak uang untuk membeli esen kualitas terbaik, tapi semua itu akan sia-sia jika Anda merusaknya sendiri dengan cara persiapan yang salah. Mulai sekarang, ubah kebiasaan Anda. Berhentilah menginapkan umpan Anda. Jadilah pemancing yang cerdas, yang paham bukan hanya apa resepnya, tapi juga bagaimana dan kapan cara menyajikannya dengan benar. Jadi, mari kita tarik benang merahnya. Mencampur esen semalaman itu bukanlah sebuah strategi jitu, tapi lebih sering menjadi sebuah blunder fatal yang membuat umpan Anda ditolak mentah-mentah oleh ikan. Momen pencerahan terbesar dari semua ini adalah saat kita sadar bahwa umpan bukan benda mati yang hanya meresap, melainkan sebuah sistem biokimia yang hidup dan terus berubah. Perubahan yang terjadi semalaman itu hampir selalu ke arah yang negatif, menciptakan aroma asam yang dibenci ikan mas. Kenapa ini bisa mengubah total pendekatan mancing Anda? Karena Anda akan berhenti menyalahkan esen yang mahal atau keberuntungan yang buruk. Anda akan sadar bahwa kendali ada di tangan Anda, dimulai dari hal sesederhana cara meracik umpan. Anda akan lebih percaya diri karena tahu umpan yang Anda lempar berada dalam kondisi puncaknya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka mata Anda, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video bongkar mitos lainnya. Sekarang, giliran Anda. Apa trik meracik umpan dadakan andalan Anda yang paling sering bikin tetangga satu lapak bengong? Bagikan resep atau trik andalan Anda di kolom komentar. Mari kita diskusi.